Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah melihat video ini. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang selangkah menuju Baitullah, yang dimana ini merupakan satu program dari PT Siap Umroh Haji untuk calon jamaah dari PT Siap Umroh Haji. Selangkah menuju Baitullah ini Bapak Ibu diadakan di seluruh Indonesia, dan pastikan Anda hadir untuk mendapatkan informasi seputar tentang PT Siap Umroh Haji. Kenapa Bapak Ibu semuanya kami semangat untuk mengajak Bapak Ibu ke dalam program Selangkah Menuju Baitullah? Kenapa? Karena sejatinya PT Siap Umroh Haji ingin menyampaikan kepada jamaah, sejatinya kita hidup di muka bumi ini, Allah SWT itu memanggil hambanya ada 3 panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan sholat, kita dipanggil dengan suara azan 5 kali sehari. Itu pun sangat jelas sekali. Tapi Bapak Ibu semuanya, apa yang terjadi, banyak di antara kita semua, bahkan saya sendiri, terkadang ketika mendengar panggilan azan tidak langsung datang menuju kepada Allah SWT. Allah begitu rindu kepada hambanya, kepada kita. Dengan 5 kali panggilan kita dipanggil untuk datang kepadanya. Panggilan kedua adalah panggilan ke Baitullah, yang saya yakin kita semuanya sebagai umat muslim, kita tentunya rindu ingin datang ke Baitullah. Dan apa yang terjadi ketika kita menyampaikan panggilan kedua ini kepada sebagian mungkin keluarga, sahabat, atau bahkan teman-teman kita? Banyak yang bilang, yuk kita umroh yuk, atau yuk kita haji. Mereka bilang, aku belum dapat panggilan. Padahal sejatinya kita sudah dipanggil oleh Allah SWT. Panggilan yang kedua yaitu panggilan ke Baitullah melalui wasilah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana selesai meninggikan Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil umatnya Nabi Ibrahim datang ke Baitullah. Bagaimana ya Allah aku memanggil sedangkan suaraku sangat terbatas? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke sebuah bukit. Kata Allah, kamu cukup sampai panggil saja. Aku yang akan menyampaikan ke setiap hati umatku untuk datang ke sini. Dan semoga melalui wasilah Selangkah Menuju Baitullah atau SMB dari PT Siap Umroh Haji ini, Bapak dan Ibu, ini merupakan pengingat panggilan kita, yaitu panggilan Nabi Ibrahim kepada kita semua. Panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian, panggilan ke rahmatullah yang kita nggak pernah tahu kapan, di mana Allah akan memanggil kita, dengan cara apa Allah akan memanggil kita, dan tentunya kita berharap kita semua dipanggil dengan kondisi husnul khotimah. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, semoga sebelum kita dipanggil Allah menuju panggilan yang ketiga, kita sudah mampu menyempurnakan panggilan yang pertama, dan kita juga sudah menyempurnakan panggilan Allah yang kedua, yaitu ke Baitullah. Karena sejatinya ada sebuah janji Allah di sana. Barang siapa yang datang ke Baitullah, aku hapuskan dosanya dan akan aku ganti biayanya berlipat ganda. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh berikutnya, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi emas dan perak. Tidak ada balasan bagi pelaku haji mabrur kecuali surga. Kemudian ada hadis yang kedua dari hadis riwayat Al-Baihaqi, orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah dutanya Allah Azza wa Jalla. Dia berikan kepada mereka apapun yang menjadi permintaan. Dia kabulkan apapun doa mereka dan digantikan biayanya dari 1 dirham menjadi 1 juta dirham. Ini sebuah garansi dari Allah Bapak Ibu. Apakah kita masih ragu? Terkadang kita mendapatkan garansi dari manusia, kita percaya. Sedangkan ini garansi dari Allah, apakah kita masih meragukan garansi ini? Nah Bapak dan Ibu semuanya, bahkan banyak sekali di antara kita mengatakan, haji dan umrah kan bagi yang mampu gitu ya. Sedangkan kita merasa diri kita nggak mampu. Yuk kita bedah di ayat Al-Imran 97.
Di sana terdapat tanda-tanda jelas di antara makom Ibrahim, barang siapa memasuki Baitullah amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bapak dan Ibu, kita belajar dari ayat ini. Sesungguhnya haji dan umroh bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Dan ternyata ini bukan sebuah sunnah, tapi sebuah kewajiban. Kadang kita merasa diri kita nggak mampu untuk anggap kita bicara bukan haji, kita bicara umroh. Kita bedah berapa biaya umroh di Siap Umroh Haji. Ada paket charity dari Jakarta 23 jutaan, kemudian dari Sangatta 28 jutaan. Boleh dibedah. Kira-kira apakah selama ini Allah belum mengasih kita rezeki sekian? Nah, kalau perintah haji dan umroh sebuah kesunahan, mungkin kita boleh berhitung berapa yang sudah banyak rezeki yang Allah kasih kepada kita. Tapi Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan, haji dan umroh adalah sebuah kewajiban bagi kita. Minimal 1 kali seumur hidup. Maka dari itu yuk kita berhitung berapa sudah nikmat Allah, nikmat rezeki yang sudah dititipkan kepada kita. Apakah kita merasa menjadi orang yang tidak mampu? Banyak di antara kita tidak mampu untuk umroh dan haji, tapi mampu beli mobil. Walaupun gak bisa cash, banyak yang bisa nyicil. Banyak di antara kita gak bisa beli rumah, tapi mampu bangun rumah dengan cara pinjam di bank. Walaupun itu riba. Sedangkan untuk ke Baitullah kita masih merasa gak mampu. Banyak di antara kita merasa nggak punya apa-apa, tapi sedangkan surat tanahnya berderet-deret. Sedangkan haji dan umroh dia merasa tidak mampu. Ini menjadi PR kita bersama. Kenapa hari ini Allah belum memanggil kita ke Baitullah? Apakah ada yang salah di antara niat kemampuan kita semua ke Baitullah? Banyak contoh sekali Bapak Ibu di kehidupan kita orang-orang yang tidak mampu secara finansial ya. Seorang tukang pemungut sampah atau orang yang sehari-hari mengambil sampah di depan rumah warga, secara penghasilan boleh dihitung berapa. Tapi ketika diajak ke Baitullah tanpa pikir panjang berapa rupiah yang mereka punya, mereka langsung daftar. Apa yang terjadi? Keajaiban datang kepada mereka. Allah panggil mereka dengan caranya, Allah mampukan dengan caranya. Yang alhamdulillah kita lihat video berikut ini, bagaimana beliau bisa ke Baitullah dengan modal dari hasil bekerja sebagai pengambil sampah di depan rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kusno. Hari-hari dipanggil Pak Dikus. Kerjaan saya hari-hari ambil sampah. Hari-hari ambil sampah tiap hari. Saya itu sudah dulu ingin berangkat umroh, tapi saya pikir-pikir itu tidak mungkin. Pikir-pikir tidak mungkin. Kapan saya bisa ke sana? Tapi saya pikir-pikir uang nggak ada. Tapi Allah nggak tahu dari mana jalannya Allah saya itu. Saya itu dimudahkan sama Allah. Nah itu saya itu punya uang berapa ya? 5 juta apa 7 juta kemarin ini. Ada Pak Tarisan. Saya lapor sama izin sama istri. Ini buat berangkat umroh dia. Terasa sampean ya ikut. Ya, saya bilang kalau istri nujuin, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya daftar ke tempatnya Bu Haji Yati. Nggak lama, udah 2 tahun sudah dipanggil saya. Dan saya dan awal saya berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martia. Sehari-hari saya membantu suami jualan es sama gorengan. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Tanah Suci melalui program Siap Umroh Haji. Bagi yang belum daftar, ayo daftar sekarang bersama Siap Umroh Haji. Belum lagi Bapak Ibu, ada seorang ibu nenek yang sehari-hari jualan minuman yang harganya Rp1.000. Saking niatnya ke Baitullah, bagaimana dia setiap hari setiap ada anak kecil beli, terima kasih nak kamu sudah jajan sama nenek, Rp1.000 nenek tabung untuk berangkat ke Baitullah. Emang bisa nek uang 1.000 buat berangkat umrah? Apa jawab si nenek tersebut? Kalau memang Allah berkehendak, pasti saya bisa ke Baitullah dengan Rp1.000. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah Allah berangkatkan beliau dengan caranya. Ternyata Allah nggak butuh uang 1.000 yang nenek tersebut kumpulkan.
Allah berangkatkan melalui wasilah seorang ustadz dan beliau bisa berangkat umroh gratis. Masya Allah. Belum lagi ada video berikut ini Bapak Ibu. Yuk kita rabah diri kita dari atas sampai bawah. Kita tentunya sangat sempurna. Tidak ada yang kurang. Allah kasih mata sampai ujung kaki kita. Tapi bagaimana dengan saudara kita ini? Beliau dengan kaki yang tidak sempurna. Tapi begitu sempurnanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya memantaskan dirinya berangkat ke Baitullah. Beliau bertawaf di lantai atas tidak dengan kursi roda, tapi dengan kakinya yang tidak sempurna. Nah Bapak dan Ibu semuanya, banyak di antara kita merasa tidak mampu. Tapi dari contoh-contoh berikut ini saya yakin kita merasa diri kita adalah orang-orang yang mampu dan terpanggil untuk ke Baitullah. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil hambanya yang mampu, tetapi memampukan yang terpanggil. Dan saya yakin Bapak Ibu yang menonton video ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk berangkat ke Baitullah. Nah Bapak dan Ibu semuanya, banyak sekali travel ya di Indonesia ini dengan berbagai macam program yang ditawarkan. Tentunya PT Siap Umroh Haji hadir dengan satu visi yang mulia. Bagaimana kita menjadi jembatan amal soleh mewujudkan impian umat muslim ke Baitullah. Maka dari itu kami memberikan sebuah program, bukan hanya untuk orang yang punya uang, tapi bagaimana siapapun bisa berangkat ke Baitullah. Yang pertama di Siap Umroh Haji, selain kita menawarkan sebuah program umroh, kita juga punya PR untuk mensiarkan, mengenalkan kenapa sih kita harus umroh, kenapa kita harus haji. Tadi sudah terjawab di slide yang pertama tadi. Nah di sini kita akan mengajak Bapak Ibu untuk memperkenalkan dua kota suci, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Kota yang pertama kita bedah adalah kota Madinah. Tak kenal maka tak sayang. Insya Allah dengan penjelasan video ini Bapak Ibu akan semakin sayang, semakin cinta dan semakin rindu untuk ke Baitullah. Yang pertama Bapak Ibu, saya sudah hadirkan ada kota Madinah, di mana ada satu masjid yang begitu istimewa, namanya Masjid Nabawi. Yang di sana Bapak Ibu boleh lihat di kubah warna hijau itulah telah diistirahatkan insan yang mulia. Manusia yang begitu mencintai kita, manusia yang begitu menyayangi kita, manusia yang rela berkorban dirinya untuk kita, hartanya bahkan nyawanya. Bahkan di akhir-akhir kehidupan beliau meminta kepada Allah, timpakan semua sakitnya sakaratul maut ini kepadaku ya Allah, bukan kepada umat. Beliau rela dicaci, dimaki, dihina, dilempar kotoran demi kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita Bapak dan Ibu semuanya. Apakah kita tidak ingin datang ke sana untuk memperkenalkan diri sebagai umat yang dirindukan? Pernah Rasulullah duduk bersama para sahabat. Aku merindukan umat. Siapa ya Rasul? Orang yang tidak pernah melihatku tapi mau mengimaniku. Dan semoga kita adalah salah satu dari umat yang dirindukan Rasulullah Bapak dan Ibu. Yuk kita niatkan datang ke sana. Bahkan diriwayatkan sebuah hadis, barang siapa datang ke kota Madinah, berkunjung ke makam Rasulullah semasa beliau wafat sama dengan datang semasa beliau hidup. Dan ada sebuah hadis mengatakan Bapak Ibu, satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, begitu nikmatnya kita berada di kota Madinah. Kita menapaktilasi setiap sudut kota Madinah di mana pernah Rasulullah menyiapkan kakinya di sana. Kita akan sholat di mana baginda Rasulullah pernah sholat. Kita akan doa di mana baginda Rasulullah pernah doa. Dan insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, kerinduan ini bukan hanya Bapak Ibu bisa sholat di Masjid Nabawi, tapi insya Allah kita bisa langsung bersolawat di samping makam baginda Rasulullah. Yang Allah berikan sebuah tempat di sana, ada namanya Raudhah atau Taman Surga. Aku pinjamkan taman surgaku di dunia, di antara makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Di situ ada taman di antara taman surga. Yang barang siapa sholat di sana Bapak dan Ibu memohon ampunan, insya Allah akan dikabulkan. Apapun yang kita mohonkan, insya Allah akan dikabulkan. Dan kita juga memohon semoga suatu hari nanti Raudhah tempat kita sholat itu akan menjadi tempat kita di taman surga kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak dan Ibu semuanya, tidak hanya itu saja. Selama di kota Madinah, selain kita memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, Bapak Ibu akan diajak untuk
untuk berziarah di sekitar Masjid Nabawi. Ada makam Baqi, kemudian kita juga akan ziarah ke Masjid Qiblatain, kemudian ada Masjid Quba, Bir Ali, Jabal Uhud, dan insya Allah Jabal Maknet. Ini adalah sebuah program-program menarik dari Siap Umroh Haji. Dan jika nanti Bapak Ibu mengambil paket Siap Plus, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan program ke percetakan Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, setelah sekian hari kita berada di kota Madinah, kita menikmati semua kenikmatan yang Allah sajikan. Kita menjadi tamunya baginda Rasulullah di kota Madinah. Kita akan melaksanakan semua puncak rukun ibadah haji dan umroh kita, yaitu di kota Mekah. Ada apa di kota Mekah, Bapak dan Ibu semuanya? Tentunya di sana ada Baitullah atau Ka'bah. Ketika Bapak Ibu di Madinah menjadi tamunya Rasulullah, dan Bapak Ibu di kota Mekah langsung menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana kita akan melaksanakan tawaf sa'i. Yang Allah janjikan, barang siapa satu sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 sholat di masjid lain. Jadi kalau kita gambarkan secara matematika, Bapak dan Ibu semuanya, kita ada 5 kali sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 500.000. Kemudian dibagi setahun 365 hari, itu setara dengan 1.369 tahun. Satu hari sholat di sana sama dengan 1.369 tahun sholat di masjid lain, Bapak dan Ibu. Bayangkan, belum lagi Bapak dan Ibu menikmati bagaimana kita bisa tawaf di Baitullah. Kaki yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa mengelilingi Ka'bah. Kaki yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa berjalan dari Bukit Safa ke Marwah, di mana dulu Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya juga melaksanakan hal yang sama. Bapak dan Ibu semuanya, semua Nabi kita pernah datang ke Baitullah untuk memohon ampun kepada Allah. Apakah iya diri kita ini yang Nabi bukan? Dosa kita amat banyak. Kita tidak ingin datang ke Baitullah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Karena jaminannya adalah jaminan ampunan dari Allah SWT secara langsung. Nah, belum lagi Bapak dan Ibu selama di Baitullah, Bapak Ibu akan melihat bagaimana ada namanya Hajar Aswad, Multazam, Makom Ibrahim, Hijir Ismail, Bukit Safa, Marwah, Jabal Nur, Jabal Sur. Ini adalah tempat-tempat bersejarah di mana Rasulullah juga pernah ada di sana, Bapak dan Ibu. Dan insya Allah Bapak dan Ibu akan merasakan rasa yang sama ketika nanti Bapak Ibu berada di kota Mekah. Nah, Bapak dan Ibu, itulah saya jelaskan bagaimana kenikmatan atau kita kenalkan kota Mekah. Nah, insya Allah perjalanan Bapak Ibu, travel yang akan memberangkatkan Bapak Ibu adalah PT Siap Umroh Haji, yaitu travel haji dan umroh yang berkantor pusat di Kutai Timur, Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur. Nah, ini Bapak Ibu semuanya sebuah kebanggaan bagaimana travel daerah berada di pusatnya di daerah Bapak Ibu, tapi kita akan memiliki satu visi, kita bisa kembangkan ke seluruh Indonesia dari Kutai Timur untuk Indonesia, di mana saya Lala Suryanti selaku dari Direktur Utama PT Siap Umroh Haji. Yang lebih luar biasa Bapak Ibu, walaupun kita berada di daerah, kita percaya diri. Kenapa? Salah satunya kita punya program yang dimana komisaris kita, Ibu Alvernia Tiara, adalah beliau salah satu memiliki satu perusahaan yaitu handling di kota Mekah dan beliau domisili di sana, sehingga antara sinergi Indonesia dan Mekah ini Bapak Ibu, kita bukan lagi orang lain tapi ada tim kita sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, untuk Bapak Ibu jamaah yang berada di sana itu akan terhandle dengan baik. Nah, nantinya Bapak Ibu di Siap Umroh Haji kita pesawatnya ya, saat ini kita menggunakan Lion, Garuda, dan Saudi. Kita tidak menggunakan pesawat transit kecuali kita ada program Umroh Plus. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan perlengkapan seperti ini. Pastikan Bapak Ibu ketika kita umroh, ada 5 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, ada 5 pasti, yaitu travelnya harus berizin. Alhamdulillah Siap Umroh Haji sudah memiliki izin umroh resmi. Kemudian harus pasti jadwalnya Bapak Ibu, kita sudah punya jadwal selama 1 tahun. Pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya Bapak Ibu. Ini 5 pasti yang harus kita pastikan sebelum kita berangkat.
Nah, Bapak Ibu, siap umroh haji selain itu juga menawarkan sebuah kenyamanan buat jamaah. Bagaimana jamaah tidak perlu repot-repot ngurus paspor sendiri. Kita akan fasilitasi jamaah sehingga jamaah cukup datang ke imigrasi atau cukup datang ke kantor siap umroh haji ketika ada program izin paspor. Nah, bahkan kita akan bantu perbaikan dokumen buat Bapak Ibu yang ada masalah dengan KTP, KK. Insya Allah kita akan berikan kemudahan. Di mana di Siap Umroh Haji Bapak Ibu kita ada program haji, Siap Haji ya. Siap Haji ini Bapak Ibu kita akan bantu jamaah yang ingin haji reguler. Bagi Bapak Ibu yang ingin haji reguler, tentunya karena program ini dilaksanakan di Kementerian Agama, otomatis Bapak Ibu kita hanya bantu untuk kelengkapan dokumen. Kemudian Bapak Ibu kita bekerja sama dengan Bank Syariah untuk pendaftaran porsi haji reguler yaitu 25 juta. Saat ini untuk wilayah Kutai Timur sendiri daftar tunggunya sekitar 35 tahun. Jadi Bapak Ibu punya porsi, ikuti daftar tunggu. Nah, kemudian nanti berangkat mengikuti tahun pendaftaran Bapak Ibu. Yang kedua, kita ada program Haji Plus atau Haji Khusus. 5-6 tahun antriannya Bapak Ibu dengan porsi awal sekitar 5.000 US dollar. Jadi Bapak Ibu punya porsi, daftar dulu lengkapi dokumen ya. Kemudian nanti Bapak Ibu punya porsi, tinggal lunasi mengikuti harga tahun keberangkatan. Yang perlu diketahui di Haji Plus ini Bapak Ibu harganya selalu berubah mengikuti harga keberangkatan Bapak Ibu semuanya. Dan tahun ini harga haji khusus sekitar 17.000 US dollar. Biasanya setiap tahun ada kenaikan sekitar ya 30 jutaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus persiapkan dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu untuk haji tadi kita sudah ada, kita umroh, kita punya yang pertama ada umroh private. Ya, umroh private ini luar biasa. Salah satu travel penggerak umroh private di Kalimantan Timur di Indonesia, Siap Umroh Haji yang sudah terbukti banyak sekali jamaah yang sudah menggunakan. Anda umroh dengan kenyamanan di mana tidak ada minimal ya. Jadi Bapak Ibu mau berdua, bertiga, berempat silahkan. Nanti harganya silahkan Bapak Ibu nego sendiri. Karena di umroh private ini mengikuti harga pesawatnya mau apa, kemudian hotelnya, paketnya mau berapa hari, mau seperti apa programnya, itu akan disesuaikan dengan kemauan Bapak dan Ibu semuanya. Dan umroh private ini nanti Bapak Ibu akan kita konsep, Bapak Ibu mau harga yang ekonomis boleh, mau harga yang VIP juga bisa. Tentunya bisa disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian di umroh yang kedua, kita punya umroh reguler Bapak Ibu. Yang pertama kita ada umroh charity. Ya, umroh siap charity atau siap peduli. Ini dengan harga yang cukup terjangkau sekali Bapak Ibu. Dari Jakarta di angka 23 jutaan, dari Sangatta Kutai Timur di angka 28.950 dengan pesawatnya Lion Air 9 hari, hotel bintang 3 dengan jarak maksimal 1 kilo. Jadi buat Bapak Ibu ini umroh yang cukup terjangkau, murah bukan murahan, tapi Bapak Ibu harus tahu fasilitasnya di mana jarak menjadi salah satu yang membedakan di antara paket-paket siap umroh haji yang lain. Kemudian ada paket siap hemat ya Bapak Ibu dengan umroh dari Jakarta 25 jutaan, dari Kutai Timur sekitar 32 jutaan, disesuaikan dengan 9 hari, pesawatnya juga Lion Air yang membedakan hotelnya lebih dekat sekitar 500 sampai 700 meter Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian ada paket siap plus. Nah, ini merupakan paket yang lengkap 12 hari. Ada yang silver dan ada yang gold, di mana Bapak Ibu paket siap plus ini best service kita 2 kali ziarah Madinah, 2 kali ziarah Mekah, dan Bapak Ibu akan mendapatkan program plus City Tour Taif plus kereta cepat. Tentunya dengan pesawat Saudi Airlines atau Garuda Indonesia. Nah, silahkan Bapak Ibu. Dan mohon doanya Bapak Ibu, insya Allah kita ada umroh muhasabah yang ketiga. Ya, 1000 jamaah. Pastikan Bapak Ibu juga hadir menjadi salah satu peserta di umroh muhasabah Arafah kali ini dengan paket-paket yang sudah kita sesuaikan dengan minat jamaah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, jika di Bapak Ibu semua sudah punya niat, saya sudah punya niat ke Baitullah, tapi uang saya belum cukup. Bagaimana solusinya? Di Siap Umroh Haji kita punya program solusi.
bagaimana umroh dimulai dengan Rp500.000 Bapak Ibu, yaitu porsi umroh. Bapak Ibu yang sudah punya niat ke Baitullah, dengan cukup membayar 500, Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai jamaah PT Siap Umroh Haji. Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti lengkapi datanya. Dengan membayar 500 ini otomatis akan menjadi potongan waktu keberangkatan. Jadi contoh biaya Bapak Ibu 30 juta, sudah dikurangi 500, sisa 29,5. Bapak Ibu mendapatkan free susu kambing siap sehat 2 box. Ya, ini hadiah dari PT Siap Umroh Haji yang memang kualitasnya luar biasa. Sudah terbukti banyak jamaah yang mendapatkan manfaat dari siap sehat ini, susu kambing Etawa siap sehat. Dan Bapak Ibu sudah tergabung dalam majelis Siap Umroh Haji. Nanti setiap ada pertemuan pengajian tiap bulan, silakan Bapak Ibu hadir tanpa dipungut biaya lagi. Cukup dengan mendaftar Rp500.000, Bapak Ibu sudah punya porsi umroh. Nanti porsi umrohnya seperti ini Bapak Ibu, lengkap data Bapak Ibu, dan ini tidak ada kadaluarsa. Bisa diwariskan kepada ahli waris Bapak Ibu semua ketika mungkin nanti Bapak Ibu tidak jadi berangkat bersama PT Siap Umroh Haji. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, tentunya ke Baitullah itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah niat yang kuat. Langkah yang kedua, Bapak Ibu silakan daftar isi formulir. Langkah yang ketiga, berapa rezeki Bapak Ibu hari ini minimal dengan porsi umroh, Bapak Ibu otomatis sudah menjadi calon jamaah umroh dari PT Siap Umroh Haji. Nah, Bapak Ibu semuanya, tidak ada kata terlambat untuk memulai hari ini. Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita ke Baitullah. Yang terpenting adalah kita melakukan satu langkah lebih maju untuk menuju ke Baitullah. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Pastikan umrohnya bersama Siap Umroh Haji. Dan jangan lupa silakan daftar ke seluruh kantor cabang PT Siap Umroh Haji terdekat dan tim siar perwakilan PT Siap Umroh Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.